Hai semua, assalamualaikum. Nah, di video kali ini saya akan bikin chiffon pandan. Di sini saya menggunakan cuman 3 butir telur. Oke, langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya. Nah, di sini ada 3 butir telur. Ini telurnya dipisah ya, kuningnya sendiri, putihnya sendiri. Kemudian ada tepung terigu protein rendah, saya gunakan kunci biru, dan gula pasir, minyak, susu UHT full cream, dan di sini ada cream of tartar, atau kalau tidak ada bisa diganti dengan perasan air lemon atau jeruk nipis. Kemudian di sini saya menggunakan pasta pandan, saya gunakan merek ini, dan vanila bubuk. Langkah yang pertama, di sini ada 3 butir kuning telur, saya campur dengan susu UHT full creamnya, minyak, ini saya gunakan minyak goreng biasa, vanila bubuk, atau teman-teman juga bisa gunakan pasta vanila. Kemudian ini akan saya aduk-aduk terlebih dahulu. Oh ya, di sini saya lupa menambahkan pasta pandannya. Di sini saya menambahkan 1 sendok teh atau bisa disesuaikan dengan selera aja. Saya suka menggunakan pasta pandan merek Tofiko ini karena warnanya ini seperti dari daun pandan asli gitu. Tapi kalau di video ini memang terlihat agak cerah karena mungkin efek cahaya ya. Kemudian masukkan bahan yang terakhir yaitu tepung terigu. Di sini akan saya saring terlebih dahulu supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Lalu aduk kembali hingga semua adonannya benar-benar tercampur rata. Kalau sudah, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada 3 butir putih telur. Di sini saya campur dengan cream of tartar. Kemudian ini akan saya mixer dengan kecepatan sedang. Jadi misal di mixer saya ini kan kecepatan paling full nomor 3. Jadi saya gunakan yang nomor 2. Nah, kalau sudah berbusa seperti ini, akan saya masukkan gula pasirnya secara bertahap. Di sini saya bagi menjadi 3 tahap. Masukkan yang kedua. Kemudian masukkan yang terakhir. Lanjut kita mixer di kecepatan sedang hingga berjambul terbalik atau soft peak. Nah, ini sepertinya sudah. Kita lihat dulu. Saya matikan mixernya. Nah, ini masih lemes banget ya. Jadi belum soft peak. Lanjut kita mixer di kecepatan sedang. Setelah beberapa menit, kita lihat lagi. Nah, ini udah. Jadi bagian ujungnya ini jatuhnya pelan. Ini udah soft peak. Untuk mixer ini sekitar 4-5 menit. Kemudian ini akan saya campur ke adonan kuning telurnya tadi. Jadi saya masukkan adonan putih telurnya sedikit demi sedikit. Saya bagi menjadi 3 tahap. Nah, untuk mengaduknya ini sebaiknya pelan-pelan, jadi dari atas putar-putar sampai ke bagian bawah. Jadi nggak perlu menunggu adonannya sampai tercampur rata, kita masukkan lagi adonan putih telurnya. Sama seperti yang tadi, di sini saya mengaduknya pelan-pelan supaya adonan putih telurnya ini tidak cepat turun. Selain itu, jangan terlalu lama untuk mengaduknya karena nanti bikin adonannya jadi encer. Nah, ini adonan putih telur yang terakhir. Saya masukkan semua. Lanjut mengaduk dengan pelan-pelan sampai semua adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, untuk memastikan adonannya benar-benar tercampur rata, di sini saya bantu aduk kembali menggunakan spatula. Karena pasti ada di bagian bawah adonan yang masih belum tercampur. Lanjut, di sini saya gunakan loyang tanpa sambungan.
Jadi bagian alasnya saya olesi dengan margarin tipis-tipis banget, tapi bagian sampingnya tidak saya olesi. Kemudian di sini saya ratakan dengan tusuk sate supaya tidak ada gelembung yang terperangkap. Hentakan loyang beberapa kali. Di sini saya sudah siapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kemudian akan saya panggang di suhu 160 derajat selama kurang lebih 40-50 menit. Nah, setelah berjalan 20 menit, di sini saya buka ovennya, akan saya iris tipis bagian kulitnya ini. Nah, ini sudah matang, langsung saja saya keluarin. Nah, masih dalam keadaan panas gini, langsung kita balik seperti ini. Jadi saya menggunakan botol, kita diamkan sampai benar-benar dingin. Setelah sudah dingin, untuk melepaskan dari loyang, di sini saya bagian sampingnya, saya tekan-tekan pelan-pelan seperti ini udah bisa lepas sendiri ya. Nah, untuk bagian tengahnya ini saya iris tipis dengan saya bantu menggunakan pisau. Nah, ini bisa dilihat bagian sampingnya mulus, tetap cantik. Nah, langsung saja saya potong. Jadi ini hasilnya, sifonnya lembut, empuk, ini beneran enak banget, jadi kalian harus coba. Terima kasih sudah menonton video ini.